الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masyarul muslimin rahimakumullah, 3 ayat pedoman sebagai pedoman berkehidupan. 3 ayat ini menjadi peranan penting, walaupun hanya 3 ayat. 3 ayat yang ini adalah berisi tentang pedoman hidup kita dalam jangka panjang. Maka dalam berpedoman kehidupan ini ada ciri khusus, ada visi, ada misi, ada kiat-kiat, ada segala sesuatu, ada pedoman yang harus kita ikuti. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita jaga salat berjamaah ke masjid. Marilah kita jaga infak sedekah kita. Marilah kita jaga hubungan sesama manusia dan juga hubungan kepada Allah. Dan pedoman tadi, pedoman yang 3 ayat itu telah Allah cantumkan di dalam surah yang pastinya kita sudah hafal bersama-sama, yaitu dalam Quran surah Al-Asr, yaitu surah yang ke-103. Di situ disebutkan ada pedoman-pedoman di dalamnya untuk kita, yang mana Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Lau tabarran nasu hadhihi surah lawasa'athum." Seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, yaitu surah Al-Asr, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Di surah Al-Asr sendiri, jika kita telaah satu persatu ayatnya, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, yaitu demi masa. Allah bersumpah atas nama masa. Allah bersumpah atas nama waktu, yang artinya waktu, masa ini sangat penting. Asbabun nuzul surah ini adalah pada zaman jahiliyah dulu kala, pada saat itu orang-orang Arab Baduy, kaum Quraisy, orang-orang yang pada saat itu berada di pasar, mengutuk waktu asar. Jadi sejarah atau asbabun nuzul yang menjadi sebab ayat ini, yang menjadi sebab surah ini turun adalah adanya orang Arab Baduy, adanya orang Arab Quraisy yang mengutuk waktu asar. Pada waktu itu mereka sedang bersunda gerau di pasar. Lalu di setiap asar itu mereka selalu mengalami hal-hal yang sial, sehingga mereka mengatakan bahwa saat-saat asar adalah saat yang sial. Maka dari itu
Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan satu surah lengkap yang mana Allah di dalamnya bersumpah atas nama waktu. Allah sendiri Tuhan kita, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memiliki waktu, Tuhan yang bisa mempercepat, memperlambat, yang mana waktu ada di genggamannya. Ini bersumpah atas nama waktu. Wal asr, yang mana waktu ini artinya sangat penting. Gak ada yang bisa merendahkannya, gak ada yang bisa meninggikannya. Hanya Allah lah yang dapat bersumpah atas nama waktu ini, sehingga waktu menjadi penting. Dan ada beberapa pendapat bahwa wal asr ini artinya adalah waktu di waktu asar. Jadi Allah tuh memperingatkan tentang waktu asar tadi yang asbabun nuzulnya. Akan tetapi pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa wal asr itu artinya masa di sepanjang zaman. Artinya waktu secara umum. Dan waktu di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Ini berkahnya Al-Quran, kehebatan Al-Quran, keajaiban Al-Quran. Al-Quran itu di dalamnya kitab suci yang membahas 3 zaman, 3 masa. Yaitu masa dahulu, pada zaman dahulu, kenabian, rasul-rasul, mulai dari Nabi Adam hingga Rasulullah, hingga dilanjut para sahabat, itu ada di Al-Quran. Sejarah-sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, berbagai macam sejarah ada di dalamnya. Jadi mencakup masa waktu pada zaman dahulu yang telah lalu. Lalu Al-Quran pun membahas masa sekarang, zaman sekarang, saat ini, seperti tata kelola negara, seperti undang-undang, seperti hukum, kesetaraan manusia. Itu adalah ayat atau itu adalah pedoman yang Al-Quran sajikan untuk masa sekarang. Lalu Al-Quran pun membicarakan tentang masa depan. Al-Quran membicarakan tentang yang akan datang. Apa itu? Hari kiamat, surga dan neraka, alam-alam pertimbangan, alam barzakh, yaumul hisab dan sebagainya. Jadi kitab ini adalah kitab suci yang benar-benar telah Allah sempurnakan di dalamnya untuk sepanjang waktu, sepanjang zaman, di segala kondisi, di berbagai kondisi Al-Quran selalu bisa menjadi pedoman. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, niscaya jika kita mengikuti Al-Quran, dan Al-Quran ini diringkas atau dirangkum di dalam surah Al-Asr tadi, yang artinya dari tadi yang ditelaah di ayat pertama adalah demi masa, yaitu demi waktu itu sendiri, insya Allah kita akan mencukupi untuk menjadi pedoman hidup kita. Lalu kita lanjut di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini Allah yang berbicara, Allah berfirman melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah bahwa manusia pada umumnya itu lalai. Manusia pada umumnya itu merugi. Innal insana, al-insan yang artinya seluruh manusia. Manusia ini pada hakikatnya, jika kembali ke ayat yang pertama tadi, lalai dalam menggunakan waktunya. Jadi masih belum optimal dalam menggunakan manajemen waktunya. Tapi di ayat yang ketiga Allah memberikan solusi. Allah berkata bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Lalu bagaimana agar kita tidak menjadi manusia yang merugi? Di ayat ketiga Allah sampaikan, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam ayat yang ketiga Allah merinci, Allah merangkum pedoman manusia agar tidak merugi dalam mempergunakan waktunya dalam 4 kategori. Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali untuk orang-orang yang beriman. Beriman ini artinya dalam artian memiliki keyakinan yang kokoh, dalam artian memiliki hati yang kuat. Dan keimanan ini jika dapat saya analogikan itu bagaikan kita mencukur rambut. Saat kita mencukur rambut, kita tahu orang yang mencukur kita itu memegang pisau, memegang gunting di kepala kita.
Tapi kita yakin bahwa gunting dan pisaunya itu tidak akan melukai kita. Itulah gambaran sederhana dari keimanan. Tapi keimanan kepada Allah jauh lebih daripada itu. Keimanan kepada Allah lebih kuat dari itu dan lebih kokoh dari itu. Kita meyakini bahwa Allah lah yang berhak disembah, bahwa Allah lah yang memberi kita kehidupan, Allah lah yang memberi kita rizki, Allah yang memberi kita nafas gratis sampai saat ini, Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita, Allah yang dapat memperlihatkan kita hal-hal indah, hal-hal yang kurang baik yang mana kita dapat mengambil pelajaran dari dalamnya. Lalu amanu, contoh amanu pernah ada di zaman Rasulullah, yaitu pada sahabat Bilal bin Rabah. Keimanan Bilal bin Rabah itu udah sangat kokoh. Pada saat itu Bilal bin Rabah mendeklarasikan untuk masuk Islam, sehingga majikannya tidak terima. Majikannya pun menyiksa Bilal dengan cara menimpakan batu yang besar ke atas tubuh Bilal. Lalu apakah Bilal gentar? Batu itu yang sangat besar, batu yang dapat mungkin meremukkan tulang-tulang Bilal itu sendiri, apakah dapat membuat Bilal gentar? Tapi rupanya enggak. Bilal berkata saat ditimpakan batu itu, ahadun ahad, ahad. Bilal tetap berkata bahwa Tuhan satu, hanya Allah, Tuhan satu. Saat majikannya berkata, ayo Bilal, katakan Tuhanmu Lata, Tuhanmu Uzza, maka batu ini akan tersingkir dari badanmu. Tapi apa yang Bilal katakan? Ahadun, ahad, ahad. Itulah keimanan yang kokoh, keyakinan yang kokoh di dalam hati, yang harus setiap muslim, setiap mukmin miliki. Lalu di poin yang kedua, wa amilus solihat illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amal itu adalah perbuatan, soleh adalah kebaikan. Makan itu disebut amal jika makan kita barengi dengan kebaikan. Jika makan kita barengi dengan menyebut nama Allah, maka menjadi amal soleh. Secara mudahnya amal soleh adalah perbuatan fisik kita, perbuatan jasad kita, sholat kita, membantu sesama kita, itu adalah amilus solihat. Jadi amanu pasti dibarengi dengan amal soleh. Keimanan yang kokoh pasti diimplementasikan dengan perbuatan yang soleh, dengan amal soleh. Jadi amanu dan wa amilus solihat itu adalah amalan individu. Itu adalah diri kita. Kita yang mengatur, keimanan kita yang mengatur, amal kita yang mengatur. Bagaimana sekuat apa amal kita, maka sekuat itu pula amal kebaikan kita. Sekuat apa iman kita, seyakin apa kita kepada Allah, maka sebaik itu pula amal yang kita lakukan. Lanjut ke poin yang ketiga, watawasau bil haq, yaitu saling menasehati dalam kebenaran. Saling menasehati dalam kebenaran ini dalam artian kita wajib mempelajari Islam, keilmuan Islam. Karena untuk mencapai kebenaran itu butuh ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi segala sesuatu itu butuh ilmunya. Dan jika kita ingin beramal, jika kita ingin melakukan sesuatu, itu butuh ilmunya. Jika kita sudah punya ilmunya, kita punya dasar ilmunya, kita punya keyakinan, kita punya ilmu yang cukup, maka harus kita amalkan. Dan itu berbanding lurus, ilmu dan amal, nggak bisa dipisahkan. Seseorang hanya berilmu tapi tidak beramal, itu sombong. Seseorang beramal tapi tidak berilmu, itu bodoh. Makanya dua hal ini, ilmu dan amal, harus berbarengan, harus berjalan sama-sama. Di poin yang terakhir, watawasau bis sabr, yaitu kita harus saling menasehati dalam kesabaran. Dalam kesabaran artian kita harus menjalankan segala syariat Islam, menjalankan segala pedoman kehidupan, segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini harus penuh dengan kesabaran. Kita harus memiliki kesabaran yang cukup. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin khususnya, kesabaran adalah akhlak yang harus diprioritaskan. Karena kesabaran akan memunculkan keikhlasan, dan keikhlasan akan membawa kita kepada
surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari surah Al-Asr tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa waktu yang kita miliki, masa-masa yang kita miliki selama di dunia harus kita pergunakan dengan baik, harus kita manfaatkan dengan baik agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, agar kita tidak menjadi manusia yang lalai, kita menjadi manusia yang beruntung. Sehingga 4 poin yang ada di ayat ketiga surah Al-Asr itu sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup kita. Yang pertama, memiliki keimanan yang kokoh. Lalu yang kedua, kita beramal solih, sehingga iman dan amal solih ini berjalan berbarengan. Ini adalah amalan individu yang mana kita sendiri yang mengaturnya. Lalu di poin yang ketiga, watawasau bil haq, yaitu saling menasehati dalam kebenaran. Kita mengajarkan orang lain, kita sharing dengan orang lain sharing dengan kita, kita mendengarkan. Itu suatu bentuk saling menasehati dalam kebenaran. Lalu yang terakhir, saling menasehati dalam kesabaran. Ini adalah bentuk sosial, yaitu hablum minan nas, kita sesama manusia. Jadi interaksi kita kepada sesama manusia, bagaimana kita mengamalkan ilmu kita, bagaimana kita mengilmui amal kita, dan juga bagaimana kita membantu orang lain dan juga dapat menjadi bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini sudah cukup menjadi pedoman kita agar kita menjadi manusia yang beruntung, yaitu tujuan kita menjadi sosok yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketika memaknai kandungan surah Al-Asr, ada sebuah buku yang membahas, merangkum tentang surah Al-Asr ini tadi. Jadi dalam buku itu disampaikan ada 5 poin yang harus kita yakinkan kepada diri kita bahwa 5 poin ini akan menjadi pedoman hidup kita ke depannya. 5 poin yang menjadi pedoman kehidupan kita ke depannya itu apa? Yang pertama, mengimani Islam, yaitu amanu. Lalu yang kedua, mengamalkan Islam, wa amilus shalihat. Lalu yang ketiga, mendakwahkan Islam, yaitu saling sharing, wa tawasaw bil haq. Lalu yang keempat, mengilmui Islam, yaitu kita harus belajar tentang agama kita sendiri. Lalu yang terakhir adalah bersabar dalam menjalankan kehidupan. Demikian, semoga khutbah singkat ini bermanfaat khususnya bagi khatib sendiri serta umumnya bagi jamaah sekalian. Mari kita akhiri khutbah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah akan kebaikan, kesadaran, kelancaran, kemanfaatan dan rahmat dalam hidup ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك من خيرها كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة